wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 9 bulan 10 2025, kita bisa ketemu kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Ada beberapa hal nanti kita bahas tentang manajemen itu. Yang konsep pertama yang kita bahas adalah apa makna dari manajemen itu sendiri. Yang kedua baru kita masuk kepada marketing itu sendiri. Tapi kita tidak membahas lebih banyak tentang manajemennya. Kita lebih fokus kepada pemasaran. Ya. Baik, sebelum kita mulai, sesuai dengan visi misi kita adalah salah satunya adalah bahwa Universitas Geraha Karya itu memiliki visi agamis. Nah, untuk menjalankan visi misi itu, mari sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Kita coba absen terlebih dahulu karena ini masih banyak yang belum saya kenal Anda itu siapa, maka perlu diperkenalkan diri dulu. Oke ya. Alia, mana Alia? Sampel namanya kan Alia. Kemudian Amtita. Amtita. Apa arti dari Amtita itu? Nggak tahu. Jadi tanya sama orang tuanya ya. Yang berikutnya ada namanya Evelyn Dini Suslita Putri. Nggak ada. Oke, terlanjut. Kemana dia? Ada kabar apa enggak? Ada kabar. Ya. Indri Wahyuni? Ada. Jingga Okta Repni. Kemudian Lupija Rahayu Andayani. Oke. Lutfiah Anissa. Oh, ada. Oke. Kemudian Muhammad Farhan. Kamu kecil turun di depan. Kelihatan ya. Kemudian Martini Lisna Widiawati. Sakit apa dia? Demam ya. Nah, maka Anda pun harus jaga kesehatan semuanya ya. Kemudian Zikri ya, Saputra. Martini. Oh ya. Kemudian Muhammad Selamat. Nina Putri Zahara. Satu Anggun Miranti. Ada. Yang Sabila Putri Amanda dan Siti Koriha. Siti Lutfi Ramadhani ya. Veronica Anastasia. Kemudian yang terakhir ada Bunga Mardotila. Berarti yang tidak masuk ada 3 orang. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas nanti. Tadi sudah saya sampaikan tentang manajemen, ini kita bahas sedikit saja karena ini di semester 1 kemarin ini sudah Anda belajar kalau nggak salah dengan Ibu Ratna. Ya. Ya. Ini profil saya sedikit, jadi besok nggak ada lagi yang lain profil saya. Monggo. Ini saya punya nama April Anthony, SE MM. Saya lahir di Kerinci. Alhamdulillah agama saya agama Islam ya. Kemudian saya tinggal di Jambi ya, di tepatnya di Tatul Yaman. Jadi saya itu berasalnya di luar negeri sebenarnya, di Yaman ya. Tapi di provinsi saya Tatul Yaman, tinggal di Yaman tapi provinsi Yaman ya. Kemudian my handphone 0813 6658 5002 itu my handphone.
Yang terakhir, alhamdulillah, karena nggak boleh taksir saya, karena saya sudah memiliki 1 orang istri, tidak akan menambah kembali insya Allah. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 wanita. Alhamdulillah sudah lengkap. Ya, dalam kuliah ini ada berapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama kali kita pengen tahu apa sih manajemen pemasaran itu sendiri. Itu yang harapan kita. Kemudian ruang lingkupnya apa? Ya. Dan poin yang ketiga ada konsep-konsep dasar dalam marketing itu. Maka dalam konsep ini ada 6 poin yang harus kita bahas. Jadi ada namanya what do you want, what do you need, and demand. Itu kunci dasarnya dalam marketing. Kemudian kita bahas dulu sedikit tentang ini dulu. Apa sebenarnya manajemen itu sendiri? Kalau kayak gini bisa apa? Nggak ada ya? Oh, I'm sorry. Ini apa ya? Oke, good ya. Yang poin yang pertama manusia. Saya pengen jelaskan dulu manusia itu. Kenapa kita bahas tentang manusia? Manusia itu pokok dasarnya dalam keilmuan. Maka manusia itu selalu dibahas di mana-mana. Kan? Kalau secara keilmuan selalu mengatakan, kalau bahasa Arab itu dikatakan nas. Nas itu kalimatnya adalah umum. Ya ayuhan nas, berarti ya semua manusia. Mau pria dan wanita sama. Walaupun dalam nahwu sharaf itu ada domir wanita dan pria gitu. Tapi kita secara umum ya sebahas di sini. Di manusia itu dia dalam keilmuan selalu dikatakan dengan makhluk sosial. Kenapa dikatakan makhluk sosial? Karena manusia itu dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Selalu berinteraksi. Manusia juga pengennya juga berkomunikasi satu dengan yang lain. Secara real sekarang teman komunikasinya siapa? Maka ada disebut namanya digital. Kita boleh komunikasi karena duduk di pojok, ketawa sendiri, senyum sendiri. Kalau dulu zaman saya dulu dikatakan orang itu mohon maaf agak stres kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak lagi. Karena sudah teknologi, perkembangan teknologi itu sendiri. Marketing itu selalu berkaitan dengan namanya digitalisasi teknologi. Maka ilmu itu akan berkembang juga dengan teknologi. Mohon maaf, di tempat kita ada namanya SAD, suku anak dalam. Tapi itu ada kelompoknya. Maka makhluk sosial itu dia selalu berkelompok. Tidak pernah terpisah. Masuk kita dalam kelas ini. Kelas ini ada kelompoknya. Kelompoknya adalah kelas manajemen pemasaran A1 kan gitu. Nanti ada BA2 sebagainya. Itu bentuknya kelompok. Nah, ketika manusia itu masuk dalam kelompok, maka timbul beberapa masalah di situ. Maka manusia itu penuh dengan masalah. Apa aja masalahnya? Nggak bisa deh kita pikir masalahnya. Maka kita belajar tentang manajemen itu apa? Bagaimana cara kita meminimkan dalam sektor masalah itu. Meminimkan masalah. Kenapa? Manusia tidak luput dari masalah. Maka sesuai dengan agama kita, di agama Islam itu disebutkan al-insanu makana khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Berarti kita punya masalah. Tugas kita bagaimana meminimkan masalah dan bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah itu sendiri. Maka ada beberapa orang ilmuwan mengatakan semakin besar orang itu mendapatkan masalah, maka makin semakin bijak dia. Masalah Anda sekarang apa? Anda itu kalau mahasiswa yang semester 3 ini masalahnya yang satu, kebutuhan. Makan, beli pakaian dan sebagainya. Maka di
aplikasi di e-commerce-nya luar biasa di keranjangnya. Keranjangnya sampai 99 plus, ya kan? Check up-nya kapan? Nah, itu tugas kita sebagai orang marketing. Ya, nah, bukan masalah. Nah, kalau kita kembali masalah itu, berarti untuk meminimkan, untuk memecahkan masalah itu, maka perlu namanya aturan. Apa aturan? Kalau kita kembali kepada konsep agama, ada kalau dalam Islam ada namanya Al-Quran dan Hadis. Dalam Kristen ada Injil, ada Taurat dan sebagainya. Itu semua kitab-kitab agama itu mengaturkan umatnya masing-masing. Ya kan? Itu mengatur. Yang diatur kita itu dari bangun tidur sampai tidur kembali semua sudah diatur. Itu konsep. Maka perlu diatur semua kita. Apalagi dalam masuk kelas ini ada aturan kelas. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur kehidupan kita dalam sektor manajemen itu sendiri? Maka ada namanya fungsi manajemen, ada fungsi operasional. Fungsi manajemennya ada apa? Ada planningnya dulu, ada rencana. Apa rencana kita ke depan? Apa yang ingin kita kembangkan ke depan? Maka saya selalu mengatakan planning itu adalah merupakan bentuk dari doa kita. Ilmu maju dan tidak tergantung planning. Maka dalam kehidupan itu Anda jangan salahkan teman Anda. Tuh garangannya secara kita gambarkan, ibaratnya kita bangun buat rumah. Ya, rumah itu tujuannya apa? Atapnya kan? Itu tujuan kita buat atap. Walaupun tiangnya ada, kalau atap tidak ada berarti tujuan belum tercapai. Logikanya. Yang pertama kali apa yang kita buat? Plan-nya dulu, fondasi dulu dibuat. Itu disebut, Salvi mengatakan fondasi itu adalah plan. Baru tiangnya. Fondasi sudah bagus, tiangnya harus kuat. Anda bedakan nanti, ada di lingkungan kita mungkin ada yang rumahnya hanya tancap aja kayak di pondok, itu kan nggak ada fondasinya. Terus sekali aja si rezeki ini goyang, selesai. Lumayan, roboh. Coba ada goyangkan gedung ini, satu kelas, bisa nggak ada roboh? Kan bisa, nggak bergerak deh. Kenapa? Dia memiliki fondasi. Maka dalam hidup itu, you harus punya fondasi hidup. Kalau pengen berkembang, kenapa dengan ada fondasi tadi? Maka Anda tidak mudah digoyangkan oleh teman-teman. Balik Anda punya prinsip. Kan? Kalau yang nggak punya fondasi itu banyak, seperti pohon kelapa. Ditiup ke kanan dia ikut, tiup ke kiri dia ikut. Itu orang yang tidak punya fondasi. Maka dari saat ini Anda harus punya prinsip hidup, fondasi hidupnya apa. Ke depan you mau jadi apa? Bukan menjadi apa. Yang harus Anda pikir ke depan, ketika selesai kuliah, you mau buat apa? Itu yang harus pikir. Jangan untuk maka saya mengatakan, beberapa kali saya mengatakan, kuliah itu bukan tujuan kita untuk mencari kerja. Salah pemikiran Anda. Ya, kuliah itu tujuan yang pertama kali adalah merubahkan pola pikir. Maka selalu saya pengembarkan begini. Orang yang punya ilmu, baru seperti apa namanya batang singkong. Kalau kita sebut ubi kayu, tuh ya. Singkong itu, batang singkong, kemana Anda buang? Asal dia ketemu sedikit tanah saja, dia pasti akan hidup. Ya kan? You buang ke atap itu asal dia ketemu sedikit saja, tanah dia akan hidup.
Dulu saya pernah kuliah di Jogja dulu, pernah KKN di daerah Wonosari itu bukit kapur di situ. Ya, kehidupan anak air susah di situ. Ternyata orang menanam singkong itu di balik bukit kapur itu selalu ada rongga begini, otomatis kan rumput dan daun-daun kan tertanam di situ menjadi tanah. Di sela itulah orang akan menanamkan singkong. Hidup mereka. Maka ilmu itu pentingnya di situ. Maka dalam agama kita dikatakan apa? Utrubul ilmi faridatan al kullil muslimin wal muslimat. Diwajibkan di situ. Untuk apa? Supaya kita tidak dibodohi oleh orang. Beda zaman perang dulu, ada dulu kita mau dibodohi. Ya, situasi berbeda. Itu yang berbeda. Maka yang tadi ada organizingnya. Dengan ada planning ini bagaimana cara untuk menjalankan, untuk mencapai tujuan, bentuklah organisasi. Kemudian siapa yang mengarahkan? Itu dia. Yang ketiga ada kontrol. Siapa yang pengawasan, controlling. Berarti ketiga hal ini dari organizing, extracting dan controlling dia harus seimbang. Tiang supaya atapnya bagus. Nggak bisa naik sebelah. Sulit orang untuk pasang atapnya kan begitu. Nah, baru tujuannya di atas puncak kan. Di puncak tujuan atapnya tujuan dari kita sendiri. Nah, dan untuk menjalankan 4 hal ini butuh manusianya, betul sumber daya manusianya, kemudian keuangannya harus butuh penyedia keuangannya, penyedia profesionalnya harus ada, gitu. Apalagi harus mahasiswa, kan bukan mahasiswa, sosial juga. Organisasi yang bukan bonafit, dia selalu ketika suatu kegiatan selalu kendalanya adalah tetap tentang keuangan. Maka penting juga. Tapi untuk menjalankan suatu bisnis, duit itu bukan yang utama. Nah, kita menjalankan bisnis selalu apa? Yang kita pikir sekarang. Selalu berpikir modalnya mana? Modal dasarnya bisnis itu bukan di uang. Modal dasarnya sering ada 3K. Itu sering saya katakan. 3K. K pertama apa? You harus punya kemauan dulu, gitu. Bangunkan kemauan dalam jiwa Anda itu. Ini orang kemauan yang ada di mana sukses, kan gitu. Bangunkan kemauan Anda. Oke? Tapi tidak cukup di kemauan. Harus ada tambahkan kedua, kemampuan. Apa kemampuannya di situ? Kalau mau bisnis apapun, cari ilmunya dulu, baru ikut bisnis. Gitu. Kalau juga punya ilmu, apa nah? Ikut-ikutan aja. Maka baru emak-emak kita, ibu-ibu kita itu, dari awal bukan sampai saat ini kayak gitulah keadaannya. Ya kan? Kenapa itu faktornya? Pertama kan tidak punya rencana yang jelas. Itu sebenarnya. Yang kedua manajemennya nggak jelas. Lapor keuangan nggak jelas. Maka dari awal buka sampai saat ini dekat itu dikatakan untung ya untung lagi, dikatakan rugi contohlah kan begitu logikanya. Aku tanya ke mak itu tidak jelas berapa untung mak, nggak bisa ibu kita menentukan berapa untung. Nah, itu salah satu faktornya adalah manajemen. Kenapa? Kemampuan tidak dipelajari terlebih dahulu. Pelajari ilmu. Saya punya dulu zaman setelah selesai kuliah, dulu pernah buat CV.
waktu masih di Jogja, baru selesai kuliah. Dengan sudah itu, alhamdulillah teman saya ngajak buka bisnis. Saya buka bisnis pertambangan, modal nggak punya. Alhamdulillah bisnis itu berjalan. Nama pasir, Galian C, saya buat CP. CP-nya atas nama saya, CP Agung Perkasa disebut. Karena teman saya itu namanya Agung. Kenapa sama Agung? Karena mau pengen saya CP ini menjadi yang luar biasa. Maka buat nama Agung. Nama saya nggak cocok jadinya, kan? Nama Anda yang cocok. Duitnya nggak punya, maka butuh bisnis itu butuh namanya relasi, partner. Cari partner. Siapa? Banyak orang punya duit tapi tidak bisa ngolahin duitnya, kan gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan di situ untuk menjaga suatu bisnis. Manfaatkan mereka itu. Yang penting proposal kita jelas. Plan bisnisnya apa saja, plan itu harus jelas. Maka plan itu bisa dijual juga kepada yang lain. Kalau berjalan dalam jangka 3 tahun, 2 tahun setengah, saya bisa beli alat berat 1 lagi. Pertama Hyundai, beli second. Yang kedua saya beli yang baru. Komatsu punya kayak mulai. Jangan. Yang penting konsep menjalan itu. Ya, baru tergantung yang trade leader. Tapi kita fokus ke sini. Ya, kita lihat. Capaian, kemudian kita lanjut materinya. Apa sih? Ya, mau di sini dulu. Ya, betul. Sorry. Ruang lingkup dulu kita. Di manajemen pemasaran itu sebenarnya adalah fungsi organisasi sebenarnya. Maka kita bahas manajemen kan? Sedikit. Organisasi dan serangkaian proses. Organisasi itu nggak bisa instan dia langsung naik. Selalu ada proses. Maka dalam kehidupan itu selalu ada proses menerus. Nggak bisa ya, mohon maaf, instan. Kalau you naiknya instan, cepat, turunnya lebih cepat. Maka grafik itu sesuai. Kan? Itu grafik kita. Kalau instan itu nggak naik. Nah, logikanya, gimana Anda makan mie instan? Kenyangnya cepat, lapar cepat. Gitu kan? Maka saya dulu anak kos dulu nggak pernah makan jarang kan mie. Karena pertimbangannya mana lama kenyangnya dengan kos yang sama. Orang manajemen harus bisa memimpin gitu. Kan? Kalau makan mie 2 bungkus, misalnya 2.000 atau 3, kalau sekarang berapa mie? Misalnya 2.500, 5.000 berarti kan? Nah, 6.000 jadi. Kalau 6.000 makan 2, kenyangnya berapa lama? Itu pikir. Nah, dari beli nasi sayur saja. Ya tak? Anak kos kan begitu, anak kos. Berpikirnya lebih kepada konsep kehidupan. Kenapa? Hidup itu tidak bisa melebihi dari kemampuan ya. Logika begini, you dapatkan, mohon maaf, pendapatan Anda per bulan berapa? Misalnya. Mohon maaf, ini adalah kiriman dari orang tua. Anggap jasa sebulan itu berapa? Kasih. 600, 700, ada 1 juta. Kira begitu. Kalau saya dulu, Anda masih enak, ada orang rusun Nawa, datang, nggak perlu transportasi lagi kan? Kalau saya itu masih jalan naik bis, maka waktu kuliah dulu saya ini orang kaya. Saya punya mobil pribadi. Sopir saya itu sangat taat pada saya. Bir, depan oke, berhenti, saya mau turun. Berhenti ya.
Februari saya. Dan saya tidak selalu menukarkan mobil saya nggak mau mobil itu terus. Nah, karena habis kota kan. Itu ini kehidupan. Saya kan dulu 70.000 itu makan, tugas kuliah di situ, transportasi di situ, semua di situ. Anda lalu masih hidup, misalnya. Ya, nih. Maka dia bagai proses tadi. Proses apa? Menciptakan dan berkomunikasi. Nah, Anda itu yang kurang, saya melihat. Komunikasi itu sangat penting. Ya, orang dalam dunia sekarang ini nggak butuh IPK yang besar, yang tinggi. Ya, IPK itu hanya syarat saja. Syarat menuju ke meja wawancara. Itu aja IPK itu. Jadi IPK Anda tinggi, komplot mengantar Anda ke meja wawancara. Di wawancara apa yang dicari? Skill. Bukan skill ya. Skill yang harus dibutuhkan. Apa skill Anda? Kemampuan. Oh tadi ada yang lupa saya. Kata ketiga ini. Kalau kemampuan tadi, you harus kreatif. Harus kreatif jadi orang. Kreatif, interaktif, inovatif. Ya, itu dia. Produktif itu akan timbul ketika kemampuan itu sudah diasah. Akan timbul produktifnya. Saya harus tanya. Maka dia di sini, marketing itu selalu dalam mengkomunikasikan apa yang ingin dijual. Komunikasinya kalau bisa secara langsung, non, bisa secara langsung. Itu bentuk komunikasi. Tapi komunikasinya itu dalam mengerti apa value yang dijualkan, nilai apa yang dikasih kepada customer itu sendiri. Nah itu harus dilihat nilai. Kenapa? Pelanggan itu selalu mencari nilai plusnya. Apa nilai plus? Misalnya you beli produk A, keuntungan Anda apa? Ketika produk itu oke, you rasa puas. Kepuasan itu bisa dia menyampaikan kepada orang lain, ya kan? Dia akan menyampaikan orang lain yang bagaimana sifatnya. Oh saya beli skincare itu kembali di sini. Apa itu? Nah itu bentuk value, nilai yang diberikan produser kepada customer. Nah itu yang benar ya. Nah yang berikutnya, bagaimana menjalankan hubungan dari produsen penjual menjalankan hubungan yang kontinus terhadap customer. Itu sama dengan Anda coba Anda lihat dong. Ketika Anda pulsa Anda habis, mohon maaf pulsa Anda tidak cukup. Ketika Anda punya travel, mohon maaf gimana terima? Sangat cantik sekali. Kan? Nggak ada yang paksa, mohon maaf kamu itu beli, ya kan? Tapi dengan komunikasi yang cantik. Nah, itu kenapa dia menjaga hubungannya? Kenapa? Nilai nanti hubungan itu akan kontinus nanti. Kita coba seperti berikutnya. Ini menurut dari American Marketing Association. Nah, kalau kita kembali kepada manajemen pemasarannya, maka manajemen itu selalu didefinisikan sign and ask. Ada sendirinya ada. Orang punya nilai seni itu gimana? Ya kan? Luar biasa. Kreativitas dia. Maka waktu saya kerja dulu, waktu kuliah dulu saya karena teman saya banyak yang baik, saya menanyakan begini. What is your job? Kan? What your activity kan? Apa tugas kerjaan Anda? Saya bilang artis. Memang wajahnya agak nggak artisan sekarang kan? Artis itu kan apa? Arti ada artis itu.
Mulai. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalimatnya dari ars. ART. Ya kan? Tampak kalimat akhir is, artis digabung gitu ya. Nah, siapa yang bisa jawab? Coba artis. Nah, kamu bilang artis Korea dan sebagainya. Apa arti artis? Seni apa? Seni ars. ART. Public. Pemeran seni. Dia sebuah peran. Sama sekarang ini. Saya sebuah peran di depan Anda. Sama dengan Anda nonton teater. Saya dulu kuliah alhamdulillah aktif juga di teater di Daratan Kampus. Orang terpukul melihat apa kegiatan di depan. Kan begitu. Itu arti pemeran. Berarti seni itu sangat luas sekali. Nah, ketika dia banyak orang punya ilmu, tapi dia nggak punya seni, gimana? Ketika dia menyampaikan publicity-nya kurang, kan begitu. Banyak kan orang eksak biasanya kan banyak kan, tapi tidak semua. Maka tadi saya katakan publicity itu satu. Terus nih, seni di sini, bagaimana memperoleh pasar sasaran kita, targetnya apa? Siapa target kita? Nanti kita bahas. Dan bagaimana cara meraih konsumen itu sendiri, mendapat konsumen. Dan yang poin berikutnya ada bagaimana cara kita untuk mempertahankan customer itu. Maka orang tua mengatakan mencari itu gampang, mempertahankan itu kan begitu. Kalau Anda dulu waktu SD dulu dapat merebut juara itu mudah, mempertahankan yang sulit. Ya kan? Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana orang marketing itu harus dipelajari itu. Bagaimana mempertahankan customer supaya dia tidak pergi ke yang lain. Ya. Menunggu pelanggan dengan menciptakan. Maka timbul namanya menciptakan apa? Sesuai dengan kebutuhan customer. Maka konsep inti marketing itu ada namanya, tadi saya sebutkan what do you want, what do you need, demand, baru masuk produknya, pasarnya siapa, ya itu ada 6 poin, ya. Mencipta mengatakan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Belajar ya, ini yang tentang yang berikutnya. Oke, ini masuk ke yang berikutnya. Kalau di stop apa ya? Ya, ini B. Kelihatan ya? Nah, jadi marketing itu, nah, ini tadi pertama kali memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, itu penting, namanya riset tadi. Maka pentingnya kita riset di sini. Ya, apa kebutuhannya, perilakunya gimana, perilaku Anda dalam mencari orang konsumen itu gimana? Yang tahu? Mencari barang. Tahu lihat? Ya. Nah, Anda untuk mendapatkan barang itu gimana? Apa yang Anda teliti dulu? Harganya, kualitas, oke. Mereknya apa? Oke, good. Unik. Itu selalu Anda mencari barang. Tapi yang lebih dominan adalah faktor price, harga. Maka wajah Anda itu modis-modis, ya kan? Yang cowoknya ganteng-ganteng, yang ceweknya modis-modis. Ya nggak? Modal diskon. Ya kan itu namanya promosi, ada diskonnya di situ apa enggak? Kan itu yang dicari Anda. Maka keranjang Anda itu katakan 99 plus tadi. You suka semua kan gitu.
Barang cantik, tapi pertimbangan di mana? Pertimbangannya yang satu, faktor harga tadi. Kapan Anda dapat duit? Akan membelikan ya. Bentuknya barang, harganya berapa, kan gitu. Customer siapa? Ya. Nah, kemudian ada brandnya tadi, dikatakan Aulia. Brand itu sangat penting, brand itu. Nama Anda itu brand semua. Ya kan? Alia, simple. Maka dalam membuat brand itu ada kalimat strategi-strateginya yang mudah diingat, yang mudah diucapkan. Ada lihat cari contoh brand-brand. Ada nggak yang panjang? Brand itu nggak ada kan? Selalu yang pendek karena mudah diucap. Misalnya, mall itu ada Jambi Town Square, ya. Jadi ingat Anda, Jamtos. Itu yang lebih mudah diingat. Maka brand itu mudah diingat, mudah diucapkan, nggak perlu panjang-panjang gitu. Nama Anda kan panjang-panjang tuh. Yang dipanggil siapa? Satu kata. Ya kan? Iya. Nah, itu strategi dalam membuat brand itu. Membangun citra yang positifnya apa? Ya. Tapi kalau untuk zaman media sosial itu brand itu ada keunikannya juga harus dilihat. Kalau konten-konten itu yang akan viral itu apa saja? Unik? Apalagi? Nyeleneh? Iya kan? Yang salah-salah. Misalnya ada konten di saat yang terlihat di TikTok itu yang nggak bisa kalian, anak SMA nggak bisa kalian, jadi viral kan? Coba dia bisa jawab, nggak bakal viral, ya kan? Justru yang salah itu menjadi viral. Ini salah satu bentuk promosi sebenarnya. Misalnya kita buat promosi, misalnya jangan toleh ke kiri. Misalnya nih, you bawa motor, ada pamflet di depan, jangan noleh ke kiri. Manusia itu semakin dilarang, dia semakin penasaran, kan begitu. Maka kenapa Nabi Adam itu dikeluarin dari surga? Kan gitu. Dia kan melanggar, karena pengen ada penasaran tadi. Ya kan, kenapa ini Tuhan tuh nggak boleh makan buah ini? Makin penasaran dia, makin dimakan, dia pengen tahu kan? Kan gitu sifat manusia. Karena ada sifat hawa nafsunya dalam jiwa kita. Kejualan mungkin boleh. Kira-kira begitu. Ya. Nah, oke. Itu orang promosi harus hebat mengolahkan kalimat komunikasi seorang marketing. Maka tadi saya katakan jangan toleh ke kiri, toleh juga ya kan? Tapi itu menjadi menarik kan? Itu, oke. Yang kedua, yang berikutnya ada customer relationship. Jadi menjadikan hubungan. Berbagilah ilmu, karena dengan berbagi ilmu. Ya, semakin banyak Anda membagi ilmu, insya Allah ilmu Anda akan bertambah. Ya. Kemudian ada prospeknya, pembeli respon mengatur anggaran. Nah, prospeknya bagaimana? Baru pasar. Pasar itu merupakan tempat berkumpulnya orang. Nanti dibedakan. Ada pasar tradisional, ada pasar abstrak. Artinya mana? Yang nggak kelihatan pasarnya, tapi ada pasarnya. Di mana? Yang banyak Anda gunakan sekarang. Contohnya apa? Shopee, Tokopedia, maka wajah Anda itu kan wajah Shopee semua masalahnya. Kan? Kenapa handphone Anda itu memiliki aplikasi Shopee semua? Kenapa?
Saya pernah mensurveikannya, menelitinya, ternyata rata-rata yang di Batam hari ini menggunakan 60% menggunakan Shopee. Maka Shopee itu adalah wanita banget teman-teman saya. Ketika you mulai upload di Shopee itu apa yang real? Produk wanita semua kan? Yang lebih banyak di situ. Aksesoris wanita semua. Itu tadi saya katakan bahwa Shopee itu adalah wanita banget. Yang kalau yang cowok itu lebih cenderung ke Tokopedia. Nah saya lebih, kalau saya pribadi lebih banyak kayak Tokopedia. Ya, oke ya, lanjutkan ini. Ya, nah ini penting. Konsep inti pemasaran. Ingat, ya, ini tadi. Yang pertama tadi, konsep intinya, you punya namanya keinginan dulu. Apa keinginan dan kebutuhan dulu? Itu yang harus kita pahami dulu. Saya butuh apa? Inginnya bagaimana? Kan gitu. Misalnya dia nggak pengen produk A, tapi produk A itu banyak kan? Tapi dia butuh yang sesuai selera dia apa? Gitu. Apakah harga yang murah, kualitas yang bagus? Tapi pengennya customer itu kan otomatis apa? Pengennya kualitas bagus, harganya murah. Itu kepengen Anda, cuma tidak ada. Kan gitu. Bedong itu tidak ada masalahnya. Tapi sebenarnya di pasar itu tidak ada harga yang mahal, semuanya harga itu murah sebenarnya. Yang membuat mahal itu cuma satu poin, dompet Anda nggak cukup. Ya kan? Kalau Anda dompet Anda cukup, murah jadinya. Yang berikutnya ada baru kalau udah masuk poin ini, baru kita masuk kepada produknya. Tahu dulu keinginan orang, kebutuhannya berapa, ya, permintaan berapa banyak, baru masuk produk, kita pikir produknya apa. Apa kita buat dalam manufaktur atau dalam sektor jasa? Ini yang tahu dulu. Yang baru ini, kalau produknya sudah jelas, nah, apa nilai yang ingin kita berikan kepada customer? Ya, kemudian kepuasan apa yang kita berikan? Coba lihat dulu. Dulu di Shopee itu nggak ada nama COD, kan? Nggak ada. Kenapa? Banyak masyarakat itu merasa kecewa dengan produk itu, maka dibuat COD. Lihat dulu produk, baru bayar. Nah, kesadaran itu kan apa? Untuk membuat customer tetap puas terhadap orang yang kita dapat. Dia orang nggak beralih kepada aplikasi yang lain. Itu strategi salah satu. Kalau diskon itu tambahan dalam diskon dalam penarikan juga. Ya, masuk kualitas produknya tadi. Tadi saya katakan nggak pengennya kualitas bagus, harga yang murah, cuma nggak ada kan gitu. Nah, baru ini kalau sudah nilai ini sudah terpenuhi oleh customer, maka terjadi pertukaran transaksi dan relasi. Pertukaran produknya, transaksinya, ya kan? Kemudian baru relasinya. Nah, baru masuk ke pasar. Ini konsep inti dari marketing itu sendiri. Oke ya? Oke. Nah, tujuan kita marketing itu, tadi tujuannya menciptakan kesadaran, membangun koneksi dan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan jangka panjang. Maka dalam marketing itu tujuannya di sini. Jangka panjang, bukan langsung jual langsung untung, itu bukan dalam marketing. Ya, konsep jualan itu. Kalau kata buka toko apa? Pertama kali misalnya mini cafe begitu, launchingnya ramai. Kok dalam sebulan itu ramai ya? Setelah itu sepi.
Kenapa? Karena customer itu pengen tahu aja dulu kan gitu. Apa sih gitu kan gitu. Nah, belum tahu rasanya dan sebagainya. Sudah belum di situ. Berarti customer itu pengen tahu dulu. Itu prinsip customer, ya. Yang dibangun ini brand awareness. Citra dari merek itu sendiri. Jadi kita bahas sedikit. Jadi khusus nanti ada bagaimana membangunkan suatu brand itu sendiri. Ya. Kemudian lead generation. Siapa generasi yang harus dilihat? Ya, karena dalam sini ada ini pangsa pasar sebenarnya 22%. Maka bisnisnya harus mengikuti zaman. Ya, sekarang kan zamannya ayam geprek ya. Nah, dulu ayam penyet atau ayam apa lagi? Nggak tahu saya. Ayam penyet tahu nggak? Ayam penyet geprek di mana-mana kan masuk jual dapat semua tuh. Ya kan? Sampai ke desa-desa pelosok menjual geprek. Kenapa? Dia ikut tren sesuai generasi. Ya, ini hubungan customernya jadi ternyata besar nilainya 20% untuk mencapai customer generasi. Nah, baru salesnya, peningkatan pada growth-nya, pertumbuhan dan penjualannya. Ini harus dia harus 15% pertumbuhan. Ya, baru yang terakhir customer ini. Bagaimana customer itu merasa memiliki terhadap produk yang kita ciptakan. Contohnya gimana? Misalnya Putra beli produk A, ada temannya, oh produk kamu beli kok cantik ya, bagus ya, dan kamu beli sendiri ya. Itu harapan kita. Dia menjual kembali, mempromosi kembali kepada customer yang lain. Itu tujuan kita. Kalau yang positif kan, maka manusia itu kalau yang negatif itu lebih cepat viralnya, ya kan? Kalau yang positif itu minim, paling dia dewek yang tahu. Kenapa minim? Ya kan? Kalau Anda buat kesalahan, sekampus tahu. Kalau ketika Anda buat kebaikan, tentang itu sifat manusia. Ya, maka itu sifat manusia. Ya, maka timbulkanlah jiwa-jiwa positif yang penting, gitu ya. Oke, lalu kita ini. Oke. Oke, ini market termik, kalian tahu ya, market termik itu apa aja? Ini ada produk, price, place, and promotion. Ini market termik, tujuannya jenis produk, desainnya, kualitas, fiturnya apa saja, kan gitu. Handphone itu apa sih? Produk apa sebenarnya? Handphone. Komunikasi. Itu benar. Fiturnya apa? Yang dijual mereka. Kalau handphone itu fiturnya. Internetnya. Apa lagi? Kameranya. Bentuknya oke, apa lagi? Memorinya berapa kan itu? RAM-nya dan sebagainya. Itu fitur-fitur yang dijual mereka. Maka ada produk inti, ada produk tambahan, pelengkap. Anda itu kan aslinya kan jelek semua ini. Kalau enggaknya mohon maaf nih, you masuk kamar mandi, you buka semua, mohon maaf nih, ya, buka Anda kaca lah di situ. Cantik nggak Anda? Enggak, jelek. Ya kan? Ada cantik itu ada fitur tambahannya kan? Ya toh? Apa fitur tambahannya? Bajunya dikasih, jilbabnya,
kasih make upnya, kan begitu, kan pakai lipstick dan apa namanya alis yang tebal kayak semut berbaris itu, kan? Nah kan itu yang ditambahkan di situ aksesoris, fitur-fiturnya, maka menjadi Anda yang cantik dan ganteng. Kalau nggak ada produk tambahan itu, ya Anda jalan di sini, nah tuh, Alia itu stres katanya, kan gitu, ya kan? Kenapa? Dengan fitur itu timbul rasa minat orang untuk tertarik. Sama dengan gini, Anda lihat putra kalau lihat cewek apa yang dilihat? Mukanya dulu, kepusnya dulu, bentuk barangnya itu gimana sih? Enggak dilihat ya perilakunya nggak pandang dia. Begitu juga ada wanita. Kan gitu kan, cowok itu apa yang dilihat dulu? Perilaku kan lagi. Perilaku apa yang harus punya tongkat, bukan pihak enggak. Pasti wajahnya takut apa? Kan penampilan dulu kan, style. Nah itu yang dulu harus dilihat dulu. Baru melihat perilakunya gimana, akhlak dan sebagainya. Baru itu yang dilihatnya. Itu yang banyak. Sekian. Poin pertama adalah bentuk wajahnya. Maka produk dalam marketing itu buatlah secantik mungkin. Karena itu yang akan dinilai orang terlebih dahulu. Soal rasa dan lain sebagainya itu yang nanti. Nah, oke ya. Baru harga. Itu tadi sudah dibahas. Harganya ini ada namanya diskon dan psikologi. Nah, contoh psikologisnya. Kenapa harga itu selalu dibuat misalnya harganya 100.000, selalu dibuat 99.900 rupiah. Kenapa? Itu namanya psikologisnya. Kenapa? Kecenderungan customer itu selalu melihat angka di awal, bukan angka di akhir. Ya dong? Itu psikologis yang dimainkan oleh seorang marketer. Lihat angka di awal kan? Anda lihat tuh, wah kosong aja 100 rupiah. Misal untuk parkirnya nggak cukup. Oke? Nah, baru masuk ke sini, lokasi. Lokasinya distribusi bisa online, offline, dan logis. Kalau restoran sekarang kadang nggak butuh waktu ya tempat yang strategis. Kalau tempat nggak strategis tapi ramai juga. Tapi dia menjualnya seperti yang lain, quality product. Gitu. Ya. Baru ada namanya promotion, iklan, ada event, media. Nah, kadang-kadang dengan timbulnya perkembangan teknologi, orang lebih bisa membandingkan cost dalam promosi itu sendiri. Itu salah ini. Jadi salah subjektif. Ya. Kemudian, kita masuk berikutnya ada nama ini. Target pasar Anda siapa? Nah, target di sini nama personal. Siapa yang personalnya? Sekarang begini, Anda ketika mau upload, download satu aplikasi e-commerce, apa yang diminta di situ? Namanya dulu ya. Dan nama apa? Umur, emailnya, apa lagi? Alamat. Tanggal lahir, umur tuh ya. Oke, umur. Kenapa sih orang minta nomor umur itu? Nah, apa? Yuk, siapa? Kalau ada umur di situ, dia akan mempromosikan produk kepada Anda itu sesuai umur Anda. Kan? Maka di handphone Anda itu bukan di aplikasi e-commerce itu yang nomor pertama kali adalah produk-produk yang sesuai dengan umur Anda.
ya kan? Itu strategi. Ini dalam satu menentukan pasar target pasar itu. Ya dulu umur mereka berapa? Berarti produk yang paling cocok, paling bagus untuk si A ini adalah produk A, gitu. Maka umur sangat penting. Ya, enggak ada kan yang ngasih produk ke Anda tuh tentang, mohon maaf, tasbih dijual, enggak ada kan? Ada masuk, karena kebutuhan Anda berbeda. Paling alat kecantikan, ya, baju, fashion pun sesuai dengan umur Anda tadi. Kan itu jalan normal kan? Nah, paham ya? Nah, demokratis. Yang kedua, demokratis itu pria atau usia berapa, tinggal di mana. Nah, usia itu berpengaruh tadi, itu malah sudah usianya. Kemudian psikografinya, media sosial menunjukkan definisi. Pensinya bagaimana? Jadi ini yang masuk psikologis mereka, customer itu. Jadi orang udah ngerti. Misalnya di kamar itu Anda klik iklan ini terus, cari share itu akan tolong terus, karena dia tahu psikologis apa. Berarti orang ini mau pengen ini terus nih, maka timbul di aplikasi Anda itu terus produk. Ya, kemudian file sudah menemukan produk yang terpercaya. Nah, bagaimana kita membuat produk kita supaya terpercaya pada customer? Produk yang terpercaya. Nah, bagaimana kita membuat produk kita supaya terpercaya pada customer? Atau nah, begini, kenapa sih orang suka handphonenya apa namanya Samsung atau iPhone gitu? Ada nilai ke apa nama rasa di situ, kepercayaan diri. Sama begini, ada poinnya, ya. Kalau yang poin dia status sebenarnya, maka sekarang sudah banyak status sosial. Ada status sosial yang ibu sosialitas sudah banyak sekarang. Kan? Bapak sosialitas ada kan? Enggak ada. Saya belum tahu masalah. Kalau ibu sosial banyak. Yuk punya, dalam kelas ini punya kelompok masing-masing. Mungkin kalau SMA itu ada geng masing-masing. Sekarang sering Anda untuk menggunakan suatu barang, apa namanya, dress code-nya apa, warna apa hari ini. Itu kelas sosial sebenarnya. Itu salah satu falsafah. Kenapa? Dengan punya kelas itu maka dia terbentuk perilaku yang berbeda. Nah, disitulah bentuk apa yang cocok di barang ini. Nah, gitu. Itu pentingnya kelas sosial. Ya. Solusi produk menawarkan kenyamanan dan kualitas. Jadi ketika maka banyak tipe-tipe produk itu. Kalau di Telkomsel itu ada 3 produk nggak salah. Ada Halo, ada Telkomsel, Simpati, Simpati ya, Simpati, ada yang As, ya. 3 produk ini kan punya kelas masing-masing gitu. Yang Halo orang yang sibuk itu pasang-pasang dia, yang malas mungkin counter HP dan sebagainya. Yang ini berarti dia pengennya nelponnya pakainya dulu, nanti bayarnya, kan gitu. Itu yang Halo, customernya. Yang kedua yang Simpati itu customer siapa? Orang yang nggak suka SMS-an, demi nelpon kan gitu. Nah, yang A itu apa? Yang suka chat. Itu customer jadi bisa. Masuk yang lain, Indosat punya customernya masing-masing. Produk yang sama tapi punya customer. Tapi di situ setiap produk itu memiliki customer dan kualitasnya masing-masing. Berarti apa? Dengan banyak itu ada pilihan bagi customer. Ya, baik. Sini kita lagi. Ini sudah. Oke.
Kita masuk ke ada yang mau bertanyakan, Bu, silakan. Any question? Kita mau bertanya. Belum masuk ke materi yang agak ini. Nanti insya Allah kita buat riset lapangan. Ya, oke, silakan. Yang mau bertanya, Putra? Silakan. Boleh, silakan. Terima kasih atas waktu kesempatan Pak. Saya mau bertanya, apa langkah-langkah yang penting dalam proses pemasaran dan marketing? Terima kasih. Langkah ya. Yang lain masih ada? Oke. Langkah awal. Ya. Langkah dalam proses kita marketing dulu. Yang pertama kali pemasarnya siapa? Oke. Tapi dia balik itu dia harus tahu apa produk yang dipasar. Produk paling inti. Maka di poin yang di sini tadi marketing mix itu sangat penting. Apa sih produknya dulu? Seorang marketing itu dia harus paham apa inti dari produk itu semua. Siklus produk itu harus paham. Logika begini. Ketika you menjualkan produk A, ya, Anda nggak tahu kualitasnya bagaimana, spesifik kualitasnya nggak tahu, apa aja elemen-elemennya nggak tahu, gimana Anda mau jual? Nggak bisa Anda jual. Maka harus paham dulu spesifik produknya apa. Maka di awal tadi ada berapa hal tadi di sini. Ketahui dulu keinginan pasar itu dulu. Baru produknya enak kita buatnya. Gitu. Kalau kita nggak tahu kemauan orang, keinginan orang nggak tahu, di mana kita mau jual? Nggak laku lah produk kita yang dijualkan orang. Contoh sederhana. You jual baju KTP. Tahu baju KTP itu apa? Tahu? Baju ketiak tambah baik. Nah, you jual di majelis taklim. Masuk nggak? Nggak. Maka target pasarnya siapa jelas. Kayak, berarti baju yang seperti itu dijualnya di tempat yang tertentu, berarti gitu. Nggak masuk you jual ke majelis taklim, nggak masuk dehnya. Karena pangsa pasar berbeda, maka tahu dulu pangsa pasar. Oke ya, silakan. Yang berikutnya, you belum punya mental, punya konsep. Apa konsep yang ingin kita jual? Tapi harus tahu siklus pasarnya siapa. Maka keinginan tadi, pangsa pasar pasarnya siapa. Nah, setelah ini ada namanya, kita baca juga namanya targeting dan positioning. Ya, targetnya siapa, memposisikan. Bahkan apa yang dikatakan positioning itu? Ini berkaitan dengan namanya brand awareness tadi. Supaya orang ingat brand-brand kita itu apa yang kita jual. Gitu. Di tempat kita, di kampung kita, masih banyak yang mengatakan motor itu adalah Honda. Gitu? Ya kan? Mereknya Yamaha, merek Suzuki. Nah, tetap orang mengatakan Honda. Saya pinjam Honda Anda. Kalau tempat kita tuh, saya pinjam Honda kawan. Kan begitu. Berarti apa? Honda itu sudah melekat dalam otak orang. Itu disebut positioning. Sulit orang menghilangkan konsep. Maka menimbulkan konsep itu ya. Contoh yang kedua, misalnya, kalau you beli mie instan, apa yang ada di otak Anda? Indomie. Ya kan? Beli Indomie dikasih dulu enggak? Sedap ternyata. Kan begitu? Berarti positioning dia sudah masuk ke otak dia. Contoh lagi, you beli air mineral, apa yang ada di dalam otak Anda?
Satu lagi, saya kasih contoh. Yuk beli pasta gigi. Padahal banyak sekali pasta gigi. Itu yang disebut sekali. Nah, kita memasak itu tujuan akhir kita. Bagaimana menimbulkan positioning itu timbul di otak pemikiran masyarakat. Contoh yang sederhana lagi. Kenapa Anda ingat terus dengan cewek Anda, cowok Anda? Nah, karena positioning itu masuk di situ. Ya kan? Maka teringat dia kalau mau makan ingat dia, mau buka bisnis travel atau buka bisnis cucian mobil, motor dan sebagainya. Enak. Gimana nyucinya, gimana bersih dan tidak. Dia harus komunikasi. Ada keluhan apa? Biasa. Itu harus intent. Ya. Kemudian penjual. Terakhir. Jadi mendorong konversi dari prospek menjadi pembeli. Dia yang mana potensi, yang mana ya prospeknya. Oh ini potensi ini jadi customer kita. Nah, gimana cara kita membujuknya kembali? Maka orang marketing itu harus memiliki jiwa mental yang baja. Sekali orang, oh udah tertarik gitu. Nah, tapi cari strategi lain. Apa yang harus kita komunikasi ke mereka supaya mereka tertarik? Banyak contohnya. Contoh yang sederhana misalnya, you punya gadget semua, handphone semua, ya kan? Timbul iklan A terus. Awalnya Anda skip terus, tapi timbul terus. Ujung-ujungnya apa yang Anda buka? Ujungnya Anda buka juga itu iklan, ya kan? Kok deh? Awalnya Anda skip terus kan? Lama kali masuk lagi skip. Kedua apa? Skip lagi. Yang berikutnya pasti Anda buka itu. Maka itu salah satu bentuknya punya mental baja. Contoh yang kedua, lihat sales yang jual produk ke rumah kita. Dia cuma sedikit saja, minta waktunya hanya 5 menit. Kan gitu kalimat. Ya kan? 5 menit saja Pak. Oh, saya mau berangkat nih kantor, mau ke kuliah misalnya. Sebentar ya Pak, 5 menit saja Pak. Kan gitu. Itu satu seorang marketing. Oke ya? Paham ya? Oke. Tapi dalam pasar itu, dalam marketing itu ada 10 tipe entitas yang dipasarkan. Jadi yang dipasarkan oleh marketing itu ada 10 totalin. Kalikan persentase itu. Dapatlah harga jual. Itu strategi kan gitu. Jasa, sifatnya apa jasa? Apa yang tahu? Saya kasih poin. Sifat jasa. Tidak berwujud. Apa namanya? Putra kali poin. Apa lagi? Yang berwujud. Apa? Zikri. Tidak habis. Tidak habis maksudnya? Tidak barang kayak habis itu masih bisa disalurkan, bisa diberikan, tidak habis itu. Oke, good. Ada yang lain? Sifat jasa. Karena kita ada namanya manajemen pemasaran jasa nanti materi kita. Nah, apa lagi? Tidak berwujud tadi, tidak punya batasnya, dan begitu. Tenaga manusia banyak juga tenaga elektronik kan berarti. Nggak bisa diulang. Oke? Dia berwujud tidak bisa tidak lepas dari tadi batasnya, kemudian dia tidak bisa diulang. Contohnya gimana? Rambut, kan?
A ini motong rambut, pengennya disegi gitu, paham segi ya? Atau kalau wanita ini pengennya dicatok-catok gitu. Nah, saya dulu dicatok juga rambutnya dulu, karena gondrong. Setiap yang ada di tubuh kita itu ada namanya kos di situ, ada biaya. Maka saya dulu kalau apanya harus ada kosnya, kerimbaknya. Jadi kalau udah jabang itu berarti belum sehat, itu rambut maka perlu dicatok. Nah, minta dicatok misalnya rambutnya, ternyata apa? Dipotongan cepat, kayak tentara. Begitu. Apa katanya? Ya sudah mbak, nanti saya ulangin kayak kembali. Bisa nggak dulu nggak bisa dulu. Ya kan? Nah, itu sifat jasa. Dia nggak punya habis. Kemudian kepuasan dia jasa itu yang jadi adalah tingkat kepuasan. Ya, sulit menentukan harga. Itu sifat jasa. Kenapa tadi? Sulit menentukan. Coba Anda yuk datang ke dokter. Sakit, demam, kepala puyeng. Keluhannya apa nak? Dia catat begini. Oh sakit kepala, dia puyeng-puyeng, udah makan kurang. Sudah, selesai. Nggak sampai 5 menit selesai. Berapa dong? 100.000. Yuk pay nggak? Pay langsung nggak? Langsung yuk bayar. Ya kan? Bayar langsung. Ketika Anda sembuh, apa yang ada? Oh kemarin saya kan begitu jasa. Kemarin saya berobat di situ dengan dokter si A, alhamdulillah sembuh. Kepuasan, kan? Itu beliau. Nggak perlu lama tapi dia puas, sembuh. Itu sebuah jasa. Kemudian event, acara, pesta, kan gitu, itu event untuk acara. Kalau zaman saya dulu sering konser, dulu zaman saya tuh kuliah tuh sering konser musik. Jadi artis band musik itu sering konser di Jogja. Kan? Dia di situ ada sponsornya, namanya juga produk juga, kan itu bentuk barang yang ada di pasar. Jadi pengalaman juga. Maka kata orang tua kita dulu, pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana. Pengalaman itu dicatat di mobil Anda, itu pesan saya. Oke ya. Kemudian employee, orang juga. You punya skill bisa dijual, keahlian. Ya. Kemudian lokasi, tempat, propertisnya bisa juga, organisasi. Nah, organisasi bisa dijual. Informasi bisa dijual juga, barang juga itu. Informasi. Misalnya, you mau jual dan si Putra dengar dari temannya, misalnya ada teman mau jual motor, Putra cari dong siapa yang mau beli. Dapat ya informasi, dia dapat komisi. Berarti bisnis nggak butuh duit kan, modal, informasi itu saya di sini. Ya, ide. Saya yakin Anda punya ide, tapi tidak pernah bisa dituangkan ide itu. Ya toh? You punya ide luar biasa, ada pengen ini, tapi bagaimana cara menuangkan ide itu sendiri? Kalau saya mengajukan Anda berbisnis itu, bisnislah apa yang Anda hobi. Itu anjuran saya. Cari yang Anda suka. Ibarat begini, kalau Putra itu punya cewek, oke, walaupun mendung, hujan dan sebagainya, ya, kalau jadwal dia tengah, apel, cewek jangan datang. Itu karena dia berubah, Anda sudah merasakan love di situ, rasa cinta itu sudah ada. Dia suka
jangan perlu melakukan. Masa bodoh kata orang lain kan gitu. Itu prinsipnya. Maka bisnis itu begitu, cintailah pekerjaan Anda, cintailah bisnis Anda itu. Apa kata orang masa bodoh nanti? Kenapa Anda sudah mencintai? Simple. Kita ada ilustrasinya, ya. Maka bisnis cari yang Anda mau. Kenapa? Untuk menjalankan itu enak. Karena mencintai. Misalnya yang suka berdandan, ya bukalah pesta semua sekarang kan. Jauh pun Anda datang loh, karena kecintaan Anda sudah pekerjaan. Ya, itu yang penting. Oke, lanjut. Nah, siapa pelaku dalam permasalahan itu? Pasar, pemasarnya. Siapa yang memasarkan produknya itu? Maka bisnis itu harus berbagi. Hidup itu harus saling berbagi. Berbagi itu bukan membuat kita kere, butuh. Justru akan menambahkan ilmu. Maka pesan saya, yuk jangan pelit dengan ilmu. Kalau Anda tahu, Anda bagilah ilmu itu kepada teman-teman. Itulah bedanya seorang guru dengan guru silat. Kalau dosen, saya sampai dosen, apa yang ada di otak saya, pemikiran saya yang saya dapat akan saya bagikan semuanya. Kalau guru silat apa kekurangannya? Yang ini belum waktunya Anda memakaikannya. Kan begitu teman-teman. Dia dibagi semua. Kenapa? Gurunya takut muridnya lebih pandai dari gurunya, kan itu. Kalau sebagai guru yang kayak saya ini, dosen misalnya, kalau murid saya lebih hebat dari saya jadi kebanggaan. Itu beda. Ya, maka jadilah, karena positioning itu masuk di situ. Ya kan? Maka teringat dia kalau mau makan ingat dia, mau ke kampus ingat dia. Karena sudah melekat dalam pemikiran Anda itu sendiri, kan gitu. Cowok Anda itu sudah menjadi bentuk personal di dalam pemikiran. Gimana cara membangunkan itu? Pertama kali tadi ada namanya quality, ya, kualitas produknya bagaimana? Produk ini, ya kelebihan produknya apa? Tapi pada intinya adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi yang baik. Jadi ternyata produk itu harus dikomunikasi terus dengan customer. Itu strategi salah satu dari tahap, ya. Oke, masih ada yang lain? Oke, kalau sudah cukup, nanti besok tolong Anda buat kesimpulan dari materi ini, ya. Buat kesimpulannya. Kesimpulannya saya nggak perlu banyak. Boleh buat kesimpulannya buatlah 10 kata. Oke? Cukup 10 kata saja. Kesimpulannya. Jangan banyak. Oke? Nih. Baik, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya cukup sekian. Terima kasih. Dan jangan lupa tugasnya satu kembali. Tugasnya diketik atau ditulis? Monggo tulis tangan saja. Ya. Cukup 10 kata saja. Demikian mata kuliah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.